Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggota 1. Nelly Septiana Dewi, 2. Niki Mailani, 3. Eva Nindi Setia Lestari, 4. Isnaini Suryaningsih, 5. Fitriana Sari akan mempresentasikan materi mengenai periodisasi sastra angkatan 80-an. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Eva. Saya, Eva Nindi Setia Lestari, nomor presensi 23, akan menjelaskan materi yang pertama, yakni latar belakang sastra angkatan 80-an. Sastra angkatan 80 muncul di tengah depolitisasi di mana aktivis-aktivis politik mahasiswa ditertibkan oleh mahasiswa, dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari kegiatan aktivitas politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soekarno, era Orde Baru. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Pada masa itu, majalah sastra hanya ada Hon dan Basis. Pada angkatan ini, karya sastra mempengaruhi proses depolitisasi yang menunjukkan kegelisahan dan kolektif masyarakat. Globalisasi dan ekonomi tidak lagi menempatkan pusat di dunia melalui sastra, melainkan menggunakan jargon-jargon modisme yang meriah, kerlap-kerlip, dan tidak terasa menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Mailani, NIM 12621020124. Nomor presensi 10. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan sastra angkatan 80-an. Karya sastra tahun 80-an berkembang ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margate. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Nurhayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 1980-an. Selain itu, ada Mirawe dan Margate merupakan sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis. Pada umumnya, tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita. Pada era 1980-an juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Kemasan yang ngepop inilah yang diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik Perkenalkan, nama saya Isnaini Suryaningsih, NIM 1262102020076. Absen 29. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengarang karya sastra 80-an. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain adalah Remi Silando, Yudhistira Ardinugraha, Norsa Mahendra, Seno Gumira Ajidarma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Khairani, dan Tajuddin Nurgani. Beberapa penjelasan tokoh lain tentang sastrawan dan karya sastra yang berpengaruh pada angkatan 80-an diantaranya adalah 1. Hilman Hariwijaya, 2. Margate, 3. N. Dini, 4. Mira Wijaja, 5. Ahmadun Yosi Herfanda. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya
selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nelly Septiana Dewi, nomor absen 9. Di sini saya akan menyebutkan beberapa karya sastra angkatan 80-an oleh berbagai pengarang. Pertama, Himan Hariwijaya, dia mengeluarkan karyanya berjudul Lupus, Kecil, dan ABG, Olga, Lulu, Keluarga Hantu, Fanya, Fat, dan lain-lain. Kemudian kedua, Margate, yaitu Sekuntum Nozomi, Dibakar Malu dan Rindu, Dipalu Kecewa dan Putus Asa, Amulet dari Nubia, dan masih banyak lagi. Kemudian tokoh ketiga, N.Hadini, yaitu karyanya Pada Sebuah Kapal pada tahun 1972, kemudian Laka Berkah atau Namaku Hiroko tahun 1977, kemudian Orang-orang Tran, Hati yang Damai, dan masih banyak lagi belum termasuk karya-karyanya yang berbentuk kumpulan cerpen, novela, dan cerita kenangan. Kemudian tokoh keempat, Mira Widya. Mitra Widya yang paling terkenal berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi yang diterbitkan pada tahun 1980. Ia juga menghasilkan karya yang berkelibat dari penulis seperti Agatha Christie, Harold Robin. Mira menerbitkan lebih dari 40 novel. Kebanyakan diantaranya telah diangkat menjadi film dan sinetron, termasuk yaitu Cinta Pertama Kali Bersemi, Ketika Cinta Harus Memilih, dan Permainan Bulan Desember. Kemudian tokoh kelima, Ahmadun Yosi Hervanda. Karyanya juga terbit di luar negeri, baik dalam negeri. Contoh yang ada di dalam negeri tahun 80-an. Ladang Hijau yang dipubliskan oleh SK Publishing, kemudian Mentari, yaitu berupa kumpulan puisi bersama Rabil Suwarna, kemudian Syair Istirah, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian materi presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.